Selamat pagi teman-teman. Nama saya Kristian Andreson dan di sini saya akan melaksanakan remedial akuntansi praktikum jasa. Nah, kita ini ditugaskan untuk mengisi soal yang telah kita buat atau kita temukan di internet. Saya telah membuat soal saya. Nah, di sini saya akan langsung membahasnya. Yang pertama itu dibentuknya usaha dagang PT Maju Selalu. Nah, transaksi yang terjadi pada tanggal 1 adalah Nyonya Yanti menanamkan modal pada usahanya sebesar 25 juta. Nah, untuk transaksi ini kita akan memasukkannya ke jurnal penerimaan kas. Karena jurnal penerimaan kas ini dikhususkan untuk kas yang masuk ke usaha kita yang bersifat tunai maupun non tunai. Nah, kita isinya itu yang pertama tanggal sesuai soal tadi yaitu Maret 2023 pada tanggal 1. Keterangannya itu penanaman modal pemilik. Nah, karena tidak dijelaskan penanaman modal dalam bentuk apa, kita asumsikan itu bentuk kas sebesar 25 juta ya. Ya, 25 juta. Nah, lalu karena di kreditnya tidak ada modal, jadi kita masukkan ke serba-serbi. Kita tulis dulu akunnya yaitu akun modal dan kita tulis nominalnya yaitu sebesar 25 juta. Nah, sudah, kita lanjut ke transaksi kedua. Pada tanggal 3 Maret, PT Maju Selalu membeli baju untuk stok senilai 4.500.000 dengan syarat N/30. Nah, untuk transaksi ini, kita akan masukkan dia ke jurnal pembelian. Kenapa? Karena jurnal pembelian ini dikhususkan untuk pembelian barang atau apapun yang sifatnya kredit, jadi tidak tunai. Kita isi dulu tanggalnya seperti tadi, Maret 2023 pada tanggal 3. Keterangannya itu kita ikutin soalnya. Itu pembelian baju untuk stok. Pembelian baju untuk pembelian baju aja, teman-teman. Kita bisa persingkat juga kok. Senilai 4.500.000. 4.500.000. Nah, karena ini kreditnya kita masukkan utang dagang karena dia melakukan pembeliannya secara kredit. Nah, untuk menambahkan titiknya kita bisa menggunakan koma atau fitur accounting. Salah. Nah, lalu untuk transaksi yang ketiga, pada tanggal 5 Maret, PT Maju menjual barang pada toko Yanto senilai 3 juta dengan syarat 2/10 dan N/30. Untuk transaksi ini, kita akan memasukkan dia ke jurnal penjualan. Karena jurnal penjualan ini juga dikhususkan untuk transaksi penjualan yang sifatnya kredit. Pertama, kita isi tanggal seperti tadi, Maret 2023 pada tanggal 5. Keterangannya itu penjualan barang. Kita juga bisa isi ini dijual pada toko Yanto. Kita juga bisa masukkan keterangannya kepada toko Yanto. Bisa dengan buka kurung aja. Saya akan menggunakan buka kurung di sini. Toko Yanto. Nah, lalu setelah sudah kita gedein sesuai kebutuhan. Kita menjualnya sebanyak 3 juta. Nah, di situ juga ada syaratnya, teman-teman. Kalau ada syaratnya, jika dia memenuhi syaratnya, syaratnya itu artinya di sini syaratnya adalah 2/10 N/30. Nah, yang dimaksud dari 2/10 N/30 adalah jika dia melunasi utangnya sebelum 10 hari setelah dia melakukan pembelian, yaitu tanggal 15. Jadi maksimalnya adalah tanggal 15, dia akan mendapatkan potongan 2%. Nah, dengan deadline dia membayar adalah 30 hari setelah dia melakukan pembelian ini, yaitu tanggal 5 April. Kita akan masuk lagi penjualan, jurnal penjualan. Nah, di sini sudah karena tidak ada pajak dan biaya angkut penjualan, kita tidak perlu mengisinya. Itu bisa diisi sesuai kebutuhan kalian.
Kita lanjut ke transaksi yang keempat. Toko Yanto mengembalikan barang yang telah dibeli senilai 500.000 karena barangnya cacat. Nah, untuk transaksi ini kita akan memasukkannya ke jurnal umum. Kenapa begitu? Karena pada perusahaan dagang, jurnal umum itu hanya dikhususkan untuk retur barang dan seperti kayak harga pokok penjualan atau harga pokok pembelian dan persediaan barang dagang. Nah, karena kita menggunakan sistem periodik, maka tidak akan ada harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Nah, di sini kita isi debitnya yaitu retur penjualan dan kreditnya yaitu piutang usaha. Nah, kita isi sesuai nominal yang tadi ada di soal. Nominalnya sebesar 500.000. Nah, sudah. Lalu yang selanjutnya, PT Maju membeli perlengkapan senilai 2 juta dan peralatan senilai 5 juta pada toko jambu. Nah, untuk transaksi ini kita akan masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Karena kita membelinya secara tunai dan kas kita keluar. Jadi transaksi pengeluaran kas ini ditujukan untuk pembelian dan apapun yang mengenai keluarnya kas. Maret. Pertama-tama kita juga akan ngisi tanggal 8 Maret. Keterangannya pembelian perlengkapan dan peralatan. Nah, di debitnya kita akan isi perlengkapan karena saldo normal akun perlengkapan yaitu di debit dan peralatan. Karena nominal beda, jadi kita akan pisah. Perlengkapan senilai 2 juta dan peralatan senilai 5 juta. Nah, kas yang keluar adalah 7 juta. Kita akan pisahkan juga karena kita mengikuti yang sebelumnya itu. Nah, udah. Jadi total kas yang keluar adalah 7 juta ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita telah mengisi jurnal khusus dan jurnal umum, kita akan mengisi jurnal buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu piutang ini digunakan untuk mengisi tentang saldo-saldo pelanggan yang teman-teman miliki. Untuk di kasus saya, untuk buku besar pembantu piutang itu diisi dengan Toko Yanto, karena dia yang membeli barang kita hanya satu orang, yaitu Toko Yanto. Kita isi sesuai kebutuhan seperti tadi. Kita ada tanggal Maret 2023. Toko Yanto melakukan pembelian pada tanggal 5. Nah, sebelumnya jangan sampai kelupaan seperti saya. Kita isi dulu nama pelanggannya yaitu Toko Yanto. Penjual. Nah, karena jurnalnya itu di kita, jadi kita akan isi dengan penjualan barang dagang sebesar 3 juta. Nah, karena tadi Toko Yanto juga melakukan retur barang, bisa kita lihat di soal.
Teman-teman, saya meminta maaf atas tidak nyamannya. Karena limit dari Bandicam gratis adalah 10 menit, maka video yang tadi akan sedikit terpotong. Nah, saya akan melanjutkan yang tadi telah saya kerjakan. Nah, setelah kita mengisi debitnya, kita juga akan masukkan ke saldonya. Itu sebesar 3 juta. Nah, lalu tadi kita bisa melihat soal pada tanggal 6, Toko Yanto mengembalikan barang yang telah dibeli sebesar senilai 500.000 karena barang cacat. Kita juga akan memasukkan retur tersebut ke buku besar pembantu piutang. Kita isi retur penjualan. Kita akan isi di kredit karena saldo normal piutang itu ada di debit ya teman-teman. Jadi piutang kita berkurang, yaitu sebesar 3 juta dikurang 500.000 adalah 2.500.000. Nah, kita akan lanjut mengisi buku besar pembantu piutang. Utang. Maaf teman-teman, ini judulnya lupa saya ganti. Nah, dah. Kita akan ngecek soal apakah kita memiliki utang atau tidak. Kita mempunyai utang pada toko Empe sebesar 4.500.000. Kita akan masukkan itu juga ke buku besar pembantu utang. Kita akan isi nama pelanggannya itu toko Empe pada tanggal Maret 2023. Kita akan cek tanggalnya karena saya lupa. Pada tanggal 3 Maret sebesar 4.500.000. 3 Maret sebesar 4.500.000. Pembelian barang. Nah, karena saldo normal utang ada di kredit, teman-teman, kita akan memasukkan itu ke kredit, yaitu sebesar 4.500.000. Di saldonya juga akan kita masukkan sebesar 4.500.000. Nah, karena belum ada pelunasan, jadi saldonya masih tetap ada ya teman-teman. Nah, kalau ajaran guru saya, kredit itu dimerahin teman-teman. Jadi saya akan mengikuti saja karena saya tidak mau kena marah dan disuruh ulang ya. Yang tadi juga ada yang belum saya merahin, maaf teman-teman. Tapi kita akan lanjut saja teman-teman. Nah, untuk daftar saldo piutang ini, kita akan mengeceknya dari buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang ini sebagai patokan kita seberapa banyak pelanggan yang kita punya dan seberapa banyak saldo yang mereka miliki. Nah, untuk di sini karena kita hanya memiliki pelanggan satu yaitu Toko Yanto, kita akan isi nomornya dulu. 1, pelanggannya itu Toko Yanto. Nah, untuk pengisian saldonya, kita akan mengikuti berapa banyak saldo yang mereka miliki. Nah, saldo piutang yang kita miliki di pada Toko Yanto adalah 2.500.000. Kita akan masukkan itu ke daftar saldo piutang. Maaf teman-teman, saya salah isi lagi ya. Agak ngantuk teman-teman, maaf ya. Pelanggan Toko Yanto sebesar 2.500.000. Nah, sudah ya teman-teman, karena cuma ada satu pelanggan. Lalu untuk daftar saldo utang, kita akan masukkan dari yang buku besar pembantu piutang. Kita memiliki utang pada toko Empe sebesar 4.500.000. Kita akan isi itu juga teman-teman. 1, nama pelanggannya itu toko Empe sebesar 4.500.000. Nah, lalu kita akan mengisi buku besar. Untuk pengisian buku besar ini, kita bisa lihat dari saldo sebelumnya. Mungkin untuk pengisian buku besar ini akan saya cut dulu dan mungkin nanti akan saya lihatkan saja hasilnya. Nah, teman-teman, ini hasil dari postingan buku besar jurnal ke buku besar saya. Untuk memposting ke buku besar, kita hanya perlu mengecek jurnal yang telah kita kerjakan dan mengisi menyesuaikan akun-akun yang telah kita isi dengan akun yang ada di buku besar. Contohnya pada tanggal 1 ini penanaman modal pemilik.
kita bisa mengeceknya pada di jurnal penerimaan kas. Nah, di sini akan sudah tertera yaitu kas 25 juta di posisi debit. Kita hanya perlu memindahkannya ke buku besar tersebut. Sama seperti yang lainnya juga. Kita tujuan mengerjakan jurnal dan buku besar pembantu ini adalah untuk memudahkan kita mengisi buku besar ini. Nah, saya akan menunjukkan akun-akun yang telah saya posting. Selama posting jurnal kita benar, harusnya posting buku besar kita juga nggak salah sih. Nah, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya kerjakan hari ini. Jika ada salah kata atau kekurangan apapun, saya mohon minta maaf. Terima kasih.